Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Riyadi, NIM saya 11826038. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS yang mata kuliahnya Teori Akuntansi Syariah. Di mana soalan pertama, jelaskan konsep akuntansi syariah berdasarkan bagan. Yang pertama yaitu lembaga perusahaan. Di mana lembaga perusahaan yang dimulai dari proses entitas dan juga lembaga menjalankan sesuatu kegiatan usaha. Bagian yang kedua, melakukan kegiatan bisnis harus sesuai dengan syariah. Melakukan kegiatan harus dimana kegiatan bisnis harus sesuai syariah. Dalam melakukan kegiatan bisnis harus sesuai dengan syariah, harus sesuai dengan syariah. Setiap apa yang dilakukan bisnis harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya riba, seperti adanya larangan riba, ghar dan mansir, serta memastikan semua transaksi yang ada dalam bisnis harus sesuai dengan syariah. Yang ketiga, kegiatan dicatat. Adanya semua kegiatan bisnis yang memenuhi prinsip syariah harus dicatat dengan sesuai akuntansi. Dan yang keempat, proses pembukuan, melakukan output laporan dan input transaksi, di mana yang dilakukan penjumlahan dan pembukuan dalam pembukuan besar sehingga penyusuan neraca saldo. Proses pembukuan ini sama seperti akuntansi operasional biasanya, tetapi harus melandaskan prinsip syariah, yaitu input transaksi. Setiap kegiatan transaksi harus dimasukkan ke dalam sistem yang ada dan dilakukan pembukuan dan dilakukan jurnal dan buku besar sampai laporan keuangan. Output laporan adalah hasil akhir laporan keuangan syariah dapat dievaluasi. Dan juga ada prinsip-prinsip akuntansi dan penekanan pada keadilan, kebenaran dan penekanan syariah. Yang pertama pada prinsip keadilan, dapat menjamin suatu keadilan dalam melakukan transaksi kepada nasabah. Yang kedua kebenaran, dan adanya juga prinsip kebenaran. Dalam prinsip ini ada transparansi dan kejujuran dalam pelaporan, yaitu penekanan syariah. Dalam penekanan syariah, prinsip ini adalah penekanan yang semua prosesnya harus mematuhi hukum dan prinsip syariah. Soal yang kedua, ada akad syariah, ialah akad yang dilakukan perjanjian kedua pihak dan lakukan dengan prinsip-prinsip akad akad syariah. Akad syariah dibagi menjadi dua, yaitu akad tijarah dan tabaru. Pertama, akad tijarah adalah yang bersifat komersional, yang mencari keuntungan dan penjual dan pembeli. Cari keuntungan antara lain soal yang kedua adanya akad syariah, ialah akad yang dilakukan perjanjian kedua pihak dan dilakukan dengan prinsip-prinsip akad syariah.
akad syariah dibagi menjadi dua jenis, yaitu akad tijarah dan tabarur. Pertama, akad tijarah adalah yang bersifat komersial yang mencari keuntungan dan antara lain adanya murabahah, yang artinya ada jual beli dengan harga yang telah disepakati penjual dan pembeli untuk mendapatkan keuntungan yang jelas. Ada juga mudarabah, yaitu kerjasama dan pemilik modal, yaitu kerjasama dan pemilik modal dan pengusaha, yaitu pemilik modal melakukan pemberian modal dan pengusaha melakukan pengelolaan usaha. Ada juga musyarakah di mana melakukan kerjasama dengan kemitraan atau dua pihak untuk melakukan usaha bersama dengan pembagian keuntungan dan risiko yang jelas. Dan ada juga akad tabaru, ialah akad yang bersifat sosial untuk membantu atau membeli manfaat ke pihak lain, membantu atau memberi manfaat kepada pihak lain tanpa mengharapkan keuntungan. Akad tabaru ini ada beberapa contoh, yaitu wakalah. Yang pertama, wakalah atau perwakilan antara kedua pihak, yaitu pihak lain untuk melakukan transaksi. Yang kedua, adanya qard, yaitu pinjam tanpa bunga, yang dilakukan pinjaman kepada pihak lain dengan kewajiban pengembalian pokok pinjaman. Ketiga, zakat adalah kewajiban melakukan memberi sebagian harta kepada orang lain yang berhak menerima. Terakhir juga ada wakaf, yaitu melakukan pengelolaan harta untuk keperluan ibadah dengan tujuan mendapatkan ridha Allah. Itu pertanyaan yang ketiga. Jelaskan tahapan pemaknaan akuntansi dari sisi akuntansi sebagai seni, ilmu, dan teknologi. Akuntansi sebagai seni, yaitu yang pertama, akuntansi seni yaitu kreativitas yang memerlukan kreativitas dalam melakukan informasi keuangan yang akurat dan relevan. Yang kedua, akuntansi ilmu. Akuntansi ilmu berdasarkan prinsip akuntansi yang telah ditetapkan akuntansi menggunakan metode akuntansi yang sangat sistematis untuk mencatat dan mengelola data keuangan akuntansi. Ilmu berfokus dalam pengembangan teori tentang konsep akuntansi supaya dapat digunakan tentang menganalisis fenomena keuangan. Dan ada juga akuntansi teknologi akuntansi menggunakan sistem canggih untuk memudahkan proses akuntansi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data. Akuntansi teknologi berfokus dalam pengelolaan data keuangan yang akurat dan tepat yang menggunakan teknologi informasi. Dan ada juga integrasi dengan sistem lain. Akuntansi dapat dilakukan dengan sistem lain, sistem manajemen dan sistem pelaporan, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pertanyaan keempat, yaitu jelaskan sejarah perkembangan praktik akuntansi pada masa Islam. Yaitu Islam dimulai
dimulai sejak era Rasulullah SAW. Pencatatan keuangan termasuk pengelolaan akuntabilitas. Keuangan termasuk pengelolaan Baitulmal, bendahara negara, sudah diterapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta umatnya. Kemudian para sahabat dan khalifah mengembangkan sistem akuntansi lebih lanjut, misalnya dengan pengembangan diwan yang juga disebut Departemen Keuangan untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. Itu pertanyaan kelima. Jelaskan secara komprehensif mengenai gagasan pembangunan akuntansi syariah. Apa yang menjadi penciri khusus antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah? Gagasan pembentukan akuntansi syariah didorong oleh kebutuhan untuk melakukan sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dan pengelolaan keuangan. Akuntansi syariah bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas keuangan sesuai dengan syariat Islam, seperti larangan bunga atau juga disebut riba, penghindaran spekulasi, disebut juga maisir, dan pemenuhan kewajiban zakat. Penciri khusus antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah terletak pada sumber prinsip dan fokusnya. Akuntansi konvensional melandaskan pada prinsip akuntansi yang diterima umum atau disebut juga GAAP yang berakar pada logika dan aturan sosial, sedangkan akuntansi syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan secara komprehensif perbedaan antara pilar standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia yang dulu hingga yang berkembang saat ini. Perbedaan yang utama antara pilar standar akuntansi keuangan yang dahulu dan sekarang di Indonesia adalah diversifikasi pilar untuk memenuhi kebutuhan sebagai jenis entitas. Dulu lebih fokus pada standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar internasional. Saat ini terdapat 4 pilar yang membedakan berdasarkan akuntabilitas publik, entitas, dan jenis usaha. Sekian jawaban dari saya tentang pertanyaan UTS teori akuntansi syariah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.